Sudah ya? Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua MPR, Pak Bamsud, Pak Wakil Ketua MPR, Pak Fadel, Wakil Ketua MPR, Pak Basara, Wakil Ketua MPR, Pak Jazilul Fawaid, teman-teman jajaran DPP PKB, teman-teman para jurnalis yang saya muliakan. Alhamdulillah pagi hari ini saya beserta seluruh jajaran DPP PKB menerima kehadiran formal ofisial Ketua MPR dan para wakil Ketua MPR. Kehadiran Pak Bamsud beserta seluruh wakil Ketua MPR dan para tim pendamping Sekretariat Jenderal adalah kedatangan resmi menjadi bagian dari agenda MPR untuk menyiapkan berbagai langkah-langkah bagi mengakhiri masa jabatan periode MPR 2019-2024. Saya tentu sangat berbahagia, terima kasih atas kehadiran pimpinan MPR dan tentu menjadi bagian penting dari ikhtiar kita dalam berbangsa dan bernegara agar seluruhnya berjalan dengan baik sesuai dengan harapan lahir berkembangnya bangsa kita. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Ketua MPR, Pak Bamsud untuk menyampaikan berbagai hal. Saya persilakan. Terima kasih Pak Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu saja kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Muhammad beserta seluruh jajaran Partai Kebangkitan Bangsa yang telah meluangkan waktu di hari libur ini menerima kami dalam kunjungan resmi silaturahmi kebangsaan yang menjadi keputusan rapat pimpinan MPR dan disampaikan di rapat kabinet. Yang pertama, sebelum kita masuk kepada apa yang kita bicarakan hari ini dengan Pak Muhammad dan jajarannya, saya agak kagum manggil Pak Muhammad. Panggilan sayang saya biasa Cak Imin. Yang pertama, saya sekali lagi menegaskan bahwa ini adalah dukungan resmi pada pimpinan MPR. Jadi saya kemarin melihat banyak pelintiran berita, persepsi yang kemudian ditangkap salah, baik oleh teman-teman bersama politisi maupun masyarakat. Yang pertama, tidak ada ucapan yang disampaikan dari kami pimpinan bahwa kita sudah memutuskan untuk amandemen pidana, apalagi merubah sistem pemilihan presiden di MPR. Yang ada adalah kami berkunjung menyampaikan berbagai aspirasi yang kami terima. Yang pertama adalah aspirasi atas permintaan usulan amandemen terbatas untuk menghadirkan PPHN dengan menambah 2 ayat di 2 pasal Undang-Undang Dasar kita. Yang kedua, amandemen atau kajian amandemen secara menyeluruh untuk melakukan penyempurnaan. Yang ketiga, kembali ke Undang-Undang Dasar sesuai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 59 beserta penjelasan. Dan terakhir lagi kemudian aspirasi kembali ke Undang-Undang Dasar yang asli dan perubahannya melalui adendum. Nah, yang terakhir, tidak perlu amandemen, ada Undang-Undang Dasar kita hari ini sudah sesuai dan masih cocok. Kita juga sama-sama tahu bahwa perubahan atau amandemen itu harus melalui aturan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar sesuai dengan pasal 37. Diusulkan oleh sepertiga, quorumnya 2/3 dan seterusnya. Jadi yang saya sampaikan atau kami sampaikan pimpinan adalah menyerap aspirasi apa yang berkembang di masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan sampai ada lagi miskomunikasi. Nggak pernah kita menyampaikan kita akan kembali memilih presiden di MPR. Belum, karena kita belum bersidang ya. Tadi dengan Pak Muhammad juga kami dapat masukan yang luar biasa
ternyata menurut beliau untuk mengatasi berbagai undang-undang yang ada ini tidak cukup dengan merubah undang-undang, tapi melalui pokok pangkalnya yaitu menyempurnakan atau melakukan perubahan di konstitusinya. Itu biasa karena banyak lubang-lubang yang kadang dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan tertentu oleh kelompok tertentu dan seterusnya. Beliau juga menyampaikan kepada kita menerima dengan baik, misalnya beliau akan menyiapkan berbagai masukan secara tertulis karena kami sudah bertekad bahwa kami akan membuat suatu legacy dokumen kearifan yang kita sampaikan ke MPR yang akan datang maupun kepada Presiden terpilih yang akan datang. Selanjutnya Pak Mohaimin, silakan barangkali bisa sampaikan langsung apa yang tadi sudah kita perbincangkan dan apa yang kira-kira Pak Mohaimin atau Cak Imin akan sarankan sebagai masukan kepada kita untuk kita dokumentasikan dalam dokumen kearifan yang sedang kita susun ini. Silakan. Baik, setiap perkembangan dan dinamika demokrasi yang berjalan patut menjadi perhatian kita semua. Dan bagi PKB, konstitusi yang sudah ada telah memiliki peran penting dalam proses demokrasi yang berjalan. Kita telah melakukan amandemen sejak 2022 99 sampai 2002. Hasil itu telah kita laksanakan hingga hari ini dan kita menemukan fakta-fakta diperlukannya berbagai penyempurnaan agar tidak terjadi penyelewengan, penyalahgunaan, dan salah arah dari spirit dan cita-cita dari Undang-Undang Dasar kita. Kekhawatiran atas kekurangan, penyelewengan, dan kesalahan arah dalam demokrasi kita bisa dilihat dari lemahnya undang-undang atau dari pangkalnya, yaitu konstitusi. Dalam konteks ini, periode MPR hari ini memiliki kesempatan mengakhiri masa jabatan periode 2019-2024 ini, memberikan rekomendasi bagi MPR di masa yang akan datang. Kami menyampaikan bahwa dalam rangka penyempurnaan itu masih banyak lubang-lubang yang memungkinkan agar konstitusi harus menyempurnakan. Oleh karena itu, mau tidak mau MPR yang akan datang hendaknya melaksanakan penyempurnaan Undang-Undang Dasar 45 karena tuntutan perkembangan dan perubahan yang terjadi. Salah satu yang paling pokok adalah agar berbagai lubang-lubang konstitusi di tingkat undang-undang kita atasi masalahnya di tingkat konstitusi. Misalnya pembatasan kewenangan presiden. Tidak mungkin akan lahir undang-undang lembaga kepresidenan karena undang-undang lembaga kepresidenan itu adalah yang membuat presiden, sehingga dibutuhkan pengaturan pembatasan kewenangan presiden yang tidak terbatas itu dengan menyempurnakan pasal-pasal tentang presiden. Misalnya itu contoh saja. Berbagai hal lain misalnya konstitusi kita agar demokrasi berjalan lebih murah, tidak terjadi kompetisi yang pragmatis menggunakan uang, menggunakan sogokan, nampaknya juga tidak bisa diatasi melalui undang-undang. Mau tidak mau harus dipertegas dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 spirit dari demokrasi sebagai hak-hak rakyat yang fundamental, yang tidak mudah dibeli dan tidak murah semurah yang menjadi fakta-fakta lapangan. Karena itu pasal penyempurnaan menyangkut kedaulatan rakyat misalnya.
Oleh karena itu kami mengusulkan penyempurnaan konstitusi bisa dimulai oleh periode MPR yang akan datang. Saya kira itu. Terima kasih Pak Caimin. Pak Basarah menambahkan, silakan. Jadi biasanya kalau Basarah kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Dr. Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB dan teman-teman di PKB yang saya hormati, Pak Ketua MPR, para Wakil Ketua MPR dan teman-teman pers yang saya muliakan. Saya barangkali hanya ingin menambahkan saja apa yang disampaikan oleh kedua beliau ini. Pertama, menurut tata tertib MPR dilarang untuk melakukan aktivitas konstitusional kelembagaan, termasuk untuk merubah Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebelum 6 bulan masa jabatan atau masa bakti ini berakhir. Sekarang menuju 1 Oktober, kita sudah tinggal kurang 4 bulan. Jadi sudah kurang dari 6 bulan. Maka sudah pasti MPR tidak dapat merubah konstitusi dalam periode sekarang ini. Yang pertama. Yang kedua, kami menyadari bahwa tuntutan masyarakat sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Dr. Bambang Susatyo tentang pensikapan terhadap Undang-Undang Dasar hasil perubahan di tahun 2002 yang lalu, ada 3 kelompok masyarakat yang mengatakan pertama, perubahan Undang-Undang Dasar 45 di periode 99 sampai 2002 itu kebablasan. Maka mereka mengatakan tidak layak lagi Undang-Undang Dasar NRI 1945 ini disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945 karena perubahan yang sangat fundamental. Maka mereka mengatakan ini Undang-Undang tahun 2002, bukan Undang-Undang 1945. Lalu reaksinya mereka mengusulkan agar kembali kepada Undang-Undang Dasar yang asli. Lalu kelompok masyarakat berikutnya yang mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah cukup baik, tapi mengingat dinamika masyarakat diperlukan beberapa perubahan-perubahan. Dalam hal ini mereka menyebut amandemen kelima. Satu diantaranya teman-teman DPD RI yang mengusulkan tentang positioning DPD RI dalam kelembagaan legislatif di Kamar Parlemen Indonesia. Terakhir berkembang usulan yang mengatakan bahwa bangsa ini perlu kembali memiliki apa yang dulu di zaman Bung Karno disebut konsep pembangunan nasional semesta berencana. Di zaman Pak Harto disebut garis-garis besar daripada haluan negara, dan di era Pak Bamsud memimpin MPR sekarang melalui Badan Pengkajian diusulkan adanya pokok-pokok haluan negara. Kembali wewenang itu dimiliki oleh MPR. Nah, yang ketiga mengatakan Undang-Undang Dasar ini sudah cukup baik, ya, hanya tinggal pelaksanaannya saja. Nah, MPR fungsinya karena Undang-Undang Dasar kami sadari dia merupakan visi berbangsa dan bernegara kita, sehingga merubahnya tentu berbeda dengan Kamar DPR untuk merevisi undang-undang, karena undang-undang dasar yang menyangkut visi berbangsa dan bernegara. Maka untuk merekomendasikan pada MPR periode berikutnya dapat merubah Undang-Undang Dasar 45, MPR menyerap aspirasi dari berbagai tokoh-tokoh bangsa, para presiden, wakil presiden, ketua umum partai politik, yang aspirasi, pandangan, pendapat mereka nanti akan kami rangkum menjadi satu dokumen kearifan yang akan kita serahkan pada MPR periode berikutnya. Karena kami tidak punya wewenang untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar di periode sekarang. Benang merah yang tadi kami tangkap terakhir diskusi dengan kami, dengan Pak Muhaimin dan seluruh yang hadir di sini, bahwa sebaik apapun Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan itu disusun, tapi tanpa semangat penyelenggaraan negara kekuasaan yang baik, tanpa semangat penyelenggaraan negara yang baik untuk berdedikasi kepada bangsa dan negara, pasti undang-undang itu, apakah konstitusi itu atau undang-undang, pasti ada celahnya. Bahasa Pak Muhaimin ada lubangnya. Karena undang-undang itu adalah produk manusia, pasti ada unsur-unsur khilafiyah di dalamnya. Nah, kalau penyelenggara negara itu tidak baik, cenderung abuse of power, lubang-lubang itulah yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan di luar kepentingan bangsa dan negara. Saya kira inilah beberapa poin yang bisa saya tambahkan untuk melengkapi keterangan Ketua MPR RI dan Ketua Umum PKB. Terima kasih. Wallahul muwaffiq illa bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman. Langsung aja ke Pak Muhaimin. Ya, silakan. Selamat siang Bapak-bapak. Nama saya Nabila dari CNN Indonesia TV.
Tadi kan sudah cukup tegas ya sebenarnya pada saat ini MPR belum dapat merevisi undang-undang tersebut karena memang ada batas waktu mengamandemen undang-undang tersebut karena adanya batas waktu 6 bulan, 4 bulan dan sebagainya. Tapi sebenarnya apakah kemudian di periode selanjutnya apa yang memang masih perlu dan juga apa yang harus diperbaiki sedang kalau dari point of view bapak-bapak sekalian? Terima kasih. Pertanyaannya kemana? Boleh ke Pak Bamsud, ke Pak Ahmad Basara, bagi bapak-bapak Tifal Kompas TV, mau menegaskan posisi dari PKB juga nih Gus Muhaimin, karena kan sudah menyeruak juga nih usulan untuk mengembalikan Pilpres kembali ke MPR, dan itu salah satu usulannya datang dari Pak Amin Rais dengan alasan masih maraknya politik uang. Tadi sudah dijelaskan juga untuk bisa menekan biaya selama proses pemilihan atau agenda pesta politik ini. Apakah usulan itu dengan alasan itu menurut Gus Muhaimin bisa dibenarkan dan bisa dipertimbangkan untuk bisa dikembalikan Pilpres ke MPR lagi atau tidak? Itu untuk Gus Muhaimin. Sementara untuk Pak Bamsud, gara-gara masalah amandemen ini Pak, nama Bapak sempat dilaporkan juga ke MKD Pak, dengan alasan dipandang waktu itu oleh pelapor dianggap tidak dalam kapasitasnya menyampaikan hal itu, ditambah tidak ada bukti bahwa 9 fraksi menyatakan setuju untuk amandemen itu. Reaksi Anda bagaimana, dan kalaupun diminta klarifikasi apakah Anda siap untuk menyampaikan itu ke MKD Pak? Terima kasih. Ya, senyumin aja. Karena barangkali adik-adik kita ini kurang membaca, tidak membaca berita secara utuh, hanya ditangkapnya sepotong-sepotong. Karena dari awal saya sudah menegaskan bahwa jika seluruh pimpinan partai politik melalui fraksi-fraksi di DPR setuju, plus para anggota DPD setuju, dan memenuhi unsur sepertiga usulan untuk merubah Undang-Undang Dasar, maka kami di MPR siap melaksanakan. Kan itu kalimat itu di TV saudara kan bukan diputar tuh, jelas kan. Tidak ada kalimat-kalimat yang mengarah kepada saya mengatakan pimpinan fraksi sudah setuju. Intinya apa? Intinya laporan itu mengada-ada untuk tidak mengatakan hoax. Jadi saya kira kita senyumin saja. Yang namanya juga ada di mahasiswa dulu juga kita pernah seperti itu. Ya. Kemudian hal-hal lain saya kira SOP yang saya maksud adalah itu sudah disiapkan di pasal 37. Jadi sesuatu Undang-Undang Dasar harus disusun oleh sepertiga jumlah anggota MPR, DPR dan DPD, yang terdiri dari DPR dan DPD. Kemudian harus jelas apa yang dirubah, pasal apa, ayat berapa yang mau dikurangi atau ditambah, dengan argumentasi yang lengkap, kajian akademis yang jelas dan sahih. Nah, kemudian baru kita bicara forumnya. Sebelum kembali putusan, maka sidang harus quorum dipenuhi oleh 2/3. Kalau hitungan sekarang, 2 partai politik yang tidak hadir, maka tidak bisa dilanjutkan. Kalau hitungan sekarang ya, karena untuk memenuhi 2/3 itu 2 partai politik saja tidak hadir, tidak bisa quorum. Apalagi kalau sebagian besar DPD tidak hadir, tidak bisa quorum, dan artinya tidak bisa dilanjutkan. Artinya apa? Harus ada kesepakatan bersama seluruh stakeholder bangsa ini untuk merubah Undang-Undang Dasar. Jadi nggak semudah kembalikan telapak tangan. Jadi saya hanya menyampaikan beberapa aspirasi yang berkembang. Selanjutnya kita kembalikan pada partai politik untuk menggerakkan pasukannya melalui fraksi-fraksi di parlemen, di DPR, untuk merubah atau tidak merubah Undang-Undang Dasar tersebut. Terima kasih. Silakan Pak Muhaimin. Pertama dari CNN, apa saja agenda-agenda amandemen yang bisa dilakukan nanti? Saya kira ada beberapa hal, meskipun kita perlu perenungan yang mendalam lagi. Yang pertama, posisi kedaulatan rakyat, definisi kedaulatan rakyat serta proporsi mekanisme menjalankan proses kedaulatan rakyat. Amerika Serikat saja yang menggunakan pemilihan presiden secara langsung dan memiliki pengalaman demokrasi yang sangat tua, tidak selangsung seperti Indonesia. Ada yang namanya tahapan pemilihan di tingkat apa? Regional. Apa istilahnya? Regional itu apa istilahnya? Distrik. Di tingkat distrik.
ada pemilu ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Oleh karena itu, terhadap usulan adanya pemilihan presiden dikembalikan kepada MPR adalah bagian dari masukan penting agar proses pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tidak mudah dimanipulasi. Prinsipnya, rakyat harus memiliki hak untuk menentukan pilihan, mekanismenya harus terus disempurnakan. Bagaimana posisi pemilihan bisa kita belajar dari negara-negara demokrasi yang tua seperti USA, sehingga mekanismenya juga akan tidak seliberal ini dan tidak semanipolitik ini. Itu perlu kita lakukan penyempurnaan di tingkat konstitusi maupun di tingkat undang-undang. Yang kedua, menyangkut hierarki atau tata kelola pemerintahan daerah dan pusat. Filosofi dari era reformasi dan demokrasi itu adalah menginginkan terjadinya otonomi daerah agar muncul kreativitas daerah dan inovasi daerah. Dan itu kita pernah mulai ketika Presiden Gus Dur menerapkan otonomi daerah. Pak Fadel tadi menyampaikan hasil survei menunjukkan hari ini hanya 10% kepala daerah yang inovatif. Berarti terdapat 90% kepala daerah yang tidak inovatif dan kreatif. Menghadapi ini, konstitusi kita harus kita sempurnakan, meletakkan otonomi daerah pada proporsi yang tepat, dan itu nampaknya tidak boleh lagi hanya didasari oleh undang-undang, tetapi di konstitusi. Itu menurut saya contoh-contoh, dan banyak hal lagi yang bisa kita atasi yang secara fundamental mengembalikan kedaulatan rakyat di keterwakilan, termasuk saya ingin mengembalikan posisi partai politik sebagai pengendali proses demokrasi yang hari ini lemah. Lemah dalam arti begitu sudah di lapangan partai tidak berdaya. Saya kira itu. Terima kasih semuanya. Ya, dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan kepada Pak Muhaimin sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa bahwa sudah saatnya kita meninjau kembali atau melakukan revisi Undang-Undang Nomor 12 khususnya di pasal 7, di mana kita harus tinjau kembali penjelasan yang mengatur isi daripada pasal. Seperti misalnya ini tentang hierarki perundang-undangan. Jadi sudah saatnya ini usul pada PKB, baiknya ke depan kita pikirkan untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 12 Pasal 7 yang membatasi norma di Pasal 7 tentang hierarki perundang-undangan, di mana itu TAP MPR yang dimaksud adalah TAP MPR yang masih berlaku. Jadi kalau penjelasan dihapus, maka kewenangan MPR melakukan TAP itu hidup kembali. Gitu. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.